Pendapatan 100 produsen persenjataan terbesar dunia mencapai 679 miliar dolar Amerika pada tahun 2024, menurut laporan SIPRI yang dirilis Senin 30 November 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan 5,9% dibanding tahun sebelumnya. SIPRI menyebut lonjakan itu dipicu perang Gaza, konflik Ukraina, serta meningkatnya belanja militer global. Kenaikan paling kuat terlihat di Amerika Serikat dan Eropa, sementara kawasan Asia dan Oseania melemah. Untuk pertama kalinya, 9 perusahaan Timur Tengah masuk dalam daftar 100 besar. Total pendapatannya mencapai 31 miliar dolar, sekitar 496 triliun, naik 14%. Kenaikan itu mencapai 16% di tengah perang yang menewaskan 70.000 warga Palestina. Perusahaan Israel dan Turki turut mencatat kenaikan pesat seiring meningkatnya permintaan ekspor. SIPRI mencatat bahwa ketergantungan negara-negara barat terhadap kontraktor besar semakin kuat di tengah persaingan militer global. Ratusan warga Israel melakukan aksi protes di depan kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv sejak Minggu 30 November. Massa menolak permohonan ampun Benyamin Netanyahu yang tengah menghadapi proses hukum kasus korupsi. Aksi ini dipicu langkah Netanyahu mengirim surat resmi kepada Presiden Herzog untuk meminta pengampunan tanpa pengakuan kesalahan. Publik menilai permintaan itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Netanyahu tengah diadili atas dugaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 perkara. Ia disebut menerima hadiah mewah dari sejumlah miliarder sebagai imbalan akses politik. Warga menilai pemberian pengampunan akan melemahkan supremasi hukum dan membuka celah bagi pejabat publik menghindari pertanggungjawaban. Aktivis Sigma Brussels menyebut permohonan ampun itu dilakukan tanpa rasa tanggung jawab. Gelombang protes juga dihadiri oleh puluhan anggota parlemen oposisi. Yair Lapid menegaskan pengampunan hanya layak dipertimbangkan jika Netanyahu mengakui kesalahan dan mundur dari jabatan. Menurut oposisi, proses hukum ini harus dijalankan tanpa intervensi politik demi menjaga kredibilitas sistem peradilan Israel. Militer Israel memutuskan melarang penggunaan ponsel Android bagi perwira senior dengan alasan keamanan. Kebijakan ini diumumkan Radio Angkatan Darat Israel dan dikutip The Jerusalem Post Senin 1 Desember. Dalam aturan baru itu, komandan berpangkat letnan kolonel ke atas hanya boleh menggunakan iPhone untuk komunikasi resmi. Langkah ini disebut bertujuan meminimalkan resiko penyusupan perangkat. Sebelumnya, tentara Israel beberapa kali menjadi target serangan rekayasa sosial berbentuk honeypot untuk mencuri data termasuk lokasi pasukan. Ancaman digital itu meningkat sejak eskalasi konflik dengan Hamas. Keputusan ini muncul tak lama setelah Google mengumumkan ponsel Pixel masuk dalam daftar persetujuan jaringan DoDIN milik Departemen Pertahanan Amerika. Google menilai Pixel memiliki standar keamanan tinggi. Meski begitu, IDF tetap memilih membatasi penggunaan Android. Dalam beberapa tahun terakhir, IDF juga mensimulasikan serangan berbasis taktik honeypot yang dikaitkan dengan Hizbullah guna menguji kesiapan unit menghadapi infiltrasi digital. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah melampaui 70.000 orang sejak Oktober 2023. Laporan terbaru menyebut total kematian mencapai 70.100 jiwa, sementara lebih dari 170.900 lainnya mengalami luka-luka. Dilaporkan pada Sabtu 29 November. Pada hari yang sama, 2 anak Palestina dilaporkan tewas akibat serangan drone Israel di Bani Suhaila dan Khan Yunis. Pada hari yang sama, 2 anak Palestina dilaporkan tewas akibat serangan drone Israel di Bani Suhaila, Khan Yunis. Wilayah yang diserang berada di luar garis batas Yellow Line yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata 10 Oktober lalu. Serangan ini terjadi ketika sejumlah pelanggaran terus tercatat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan lain juga dilaporkan di daerah Al-Qarara, wilayah timur Rafah, serta Tufah. 3 warga Palestina mengalami luka-luka akibat tembakan artileri dan serangan udara. Sehari sebelumnya, salah satu warga dilaporkan tewas oleh drone Israel di lokasi yang sama di Bani Suhaila.
Media pemerintah Gaza mencatat lebih dari 500 pelanggaran kejahatan senjata oleh Israel sejak perjanjian diberlakukan. Otoritas setempat menyebut infrastruktur Gaza mengalami kerusakan berat. Layanan dasar seperti air, listrik, dan fasilitas medis semakin sulit beroperasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.